Sudah mulai. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang. Haleluya. Lupa kalau pakai masker. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali rasanya bisa menyapa kembali di STMJ. Sapaan Tengah Minggu Jumat. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang integritas. Apa sih pentingnya integritas? Dan apa kata Alkitab, kata Tuhan Yesus tentang integritas? Mari kita bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur pada tengah minggu ini kami boleh kembali berhenti sejenak, merenungkan firman-Mu bersama-sama, mau belajar kembali tentang integritas. Bapa, kami tahu integritas adalah sesuatu yang penting ketika kami berrelasi, membangun kepercayaan satu dengan yang lain, membangun komunikasi satu dengan yang lain. Tuhan, pada saat ini kami ingin kembali diingatkan bahwa Tuhan mengajarkan kepada kami untuk memegang teguh integritas kami. Kami serahkan diri kami saat ini untuk belajar firman-Mu di dalam nama-Mu saja. Kami memohon pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai dengan 16. Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai dengan 16. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kita sering mendengar, terutama akhir-akhir ini, di dalam kondisi yang sulit seperti ini, banyak skandal-skandal yang terjadi. Banyak tingkah laku atau perilaku para tokoh masyarakat, atau ya masyarakat biasa sekalipun melakukannya. Kenapa? Ya kita tahu kondisi ini adalah kondisi yang tidak mudah. Banyak pihak yang terdampak. Dampaknya tidak hanya secara ekonomi tapi juga secara mental, secara komitmen. Nah, saudara, permasalahan-permasalahan seperti ini banyak timbul karena ya integritas yang lemah, integritas yang mudah goyah. Saudara, integritas, kalau bicara tentang integritas, saya melihat terutama ketika bersinggungan dengan masyarakat banyak, ketika masuk di dalam komunitas-komunitas lintas agama misalnya, kok saya melihat ya orang Kristen ini yang paling dipercaya di dalam berbagai macam tugas. Terutama ketika memegang uang misalnya, dipercaya sebagai posisi-posisi strategis dan lain sebagainya. Kenapa? Saudara, saya rasa kuncinya adalah integritas, integrity. Bagaimana orang-orang Kristen adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Mereka yang transparan, terbuka, tidak punya intrik-intrik atau maksud-maksud tertentu, tidak punya keinginan dan punya keinginan tapi tidak ditutup-tutupi dan lain sebagainya. Ataupun kalau berbicara tentang kejujuran, orang-orang Kristen adalah yang paling dipercaya untuk kejujurannya. Saudara, inilah integritas. Integritas menjadi penting di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita berkomunitas. Kalau mungkin
kita tinggal sendirian dan lain sebagainya, ya kita mungkin tidak perlu berintegritas. Kalau kita bohong pun bohong pada diri sendiri. Tapi ketika kita bersama-sama dengan orang-orang lain, kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita sangat perlu untuk memiliki integritas. Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita perlu memegang teguh integritas kita, perlu memegang teguh panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau di dalam bacaan hari ini, Tuhan mengingatkan kita adalah sebagai garam, sebagai terang dunia. Saudara, Tuhan katakan dengan jelas, dengan gamblang, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tentu kita bisa melihat contohnya banyak, saudara. Bagaimana mereka yang tidak berintegritas, kita bisa lihat di TV-TV, kita bisa lihat di pemberitaan-pemberitaan. Mereka yang tidak berintegritas, mereka akan diinjak, dibuang, tidak lagi dipercaya orang. Tidak ada lagi tempatnya di tengah-tengah masyarakat. Sulit untuk membangun kembali kepercayaan itu. Saudara, ini jadi poin yang penting yang perlu kita hayati bersama-sama. Sudahkah kita memegang teguh? Kita ini adalah sebagai garam. Jangan sampai kita tawar. Jangan sampai kita tergoda untuk melepaskan integritas kita. Tuhan juga mengatakan kita adalah terang. Kita adalah contoh. Kita adalah pelita ketika ditaruh di atas dian, kita dilihat berbagai macam sisi. Kita dilihat dan kita diperhatikan. Dan di ayat yang ke-16 Tuhan katakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi saudara, ketika kita, kalau minggu lalu saya mengatakan kita perlu memahami, mengalami, dan juga melakukan firman Tuhan. Nah inilah, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah dunia, kita dilihat berbagai macam orang. Kita jadi lilin, kita jadi terang di atas kaki dian yang dilihat berbagai macam orang. Bukan untuk kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan katakan di situ, mereka akan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Bukan memuliakan kita masing-masing, tapi Bapa kita yang ada di surga. Saudara, ini panggilan kita untuk memegang teguh integritas kita. Ketika kita bermasyarakat, ketika kita di tengah-tengah kantor misalnya, di tengah-tengah studi, bagaimana teman-teman ketika studi, ketika sekolah bisa tetap jujur, menjaga kejujuran sekalipun ya yang dihadapi hanyalah kamera. Ibu, bapak, guru tidak lagi melihat secara langsung. Saudara, ini momen kita. Ini kesempatan kita untuk menunjukkan kita adalah anak-anak Tuhan, anak garam dan terang dunia yang memegang teguh integritas panggilan kita sebagai anak Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan agar kita bisa terus menjaga integritas kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami sungguh bersyukur karena hari ini sekali lagi Tuhan ingatkan kami untuk menjaga integritas kami. Di tengah dunia yang menggoda kami, membuka kesempatan kami untuk melepaskan integritas kami, menjadi tawar, terjun di dalam kegelapan. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami ingin membangun integritas kami bersama dengan Engkau. Kami tidak ingin digoyahkan. Kami ingin membawa kejujuran kami, keterbukaan kami. Kami tidak ingin membawa kepura-puraan dan agenda-agenda lainnya untuk kepentingan diri kami sendiri. Bapa, kami ingin memuliakan nama-Mu. Pakai kami. Dan tolong kami Bapa. Kami tahu ini tidak mudah. Kami tahu jalan kami berat, penuh kerikil.
tapi Tuhan yang bantu kami, yang memampukan kami. Kami ingin menyerahkan minggu ini, kami ingin menyerahkan hari-hari kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan saja yang terus mengingatkan kami untuk menjaga integritas kami, menjaga diri kami yang adalah garam, yang adalah terang dunia, agar boleh terus mengasinkan, terus membawa kedamaian, cahaya bagi banyak orang, bagi seluruh ciptaan. Ini kami Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang terang yang agung, kami berdoa. Amin. Saudara, sampai di sini dulu perjumpaan kita di STMJ. Terima kasih telah setia menonton STMJ, mengikuti STMJ setiap 2 minggunya. Kita dari awal pandemi, kita mengadakan STMJ. Senang sekali kita bisa terus berjumpa setiap 2 minggunya sekarang. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga tanda lonceng untuk mengingatkan saudara akan ibadah ataupun juga STMJ atau kegiatan-kegiatan lainnya di channel GKI Bogor Baru. Kalau gitu saya pamit. Tetap jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh kita, dan jaga integritas kita karena kita adalah garam dan terang dunia. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang memberkati dan menolong saudara. Amin.